dipersembahkan oleh Pemirsa, Kota Surakarta berkembang sangat pesat di berbagai lini pasca pandemi. Perekonomian, pariwisata, layanan publik, hingga pembangunan infrastruktur. Kurang dari 6 bulan jelang tahun 2023. Bagaimana dengan rancangan anggaran untuk semakin mengembangkan Kota Surakarta? Saya Rida Pulpi menemani Anda selama 30 menit dalam Metro News Dialog. Kami akan membahas mengenai kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS 2023 dan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUPA PPAS 2022. Dan sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV Jateng DIY Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, dan Ahmad Sapari, Wakil Ketua DPRD Surakarta. Halo, selamat siang Pak Budi dan Pak Sapari, apa kabar? Pak Bulpi. Iya. Baik, alhamdulillah. Pak Budi, bagaimana postur APBD perubahan 2022 kalau kita lihat saat ini? Terima kasih Mbak Bulpi. Jadi yang mendasari kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUPA PPAS tahun 2022 adalah terkaitan dengan kebutuhan pendanaan untuk kegiatan yang bersifat mendesak, wajib, dan mengikat. Tentunya implementasi ini adalah bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 yang berkaitan dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah yang memang mengamanatkan adanya peralihan tugas fungsi dan pokok serta pembiayaan sarana dan prasarana dan dokumen serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang memang mengakibatkan terjadinya beberapa pergeseran anggaran. Berarti ada sejumlah perubahan begitu ya Pak ya? Betul. Oke, apa saja Pak perubahan-perubahan yang terjadi? Beberapa hal yang memang perlu disampaikan berkaitan dengan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2022 diantaranya adalah yang pertama berkaitan dengan proyeksi pendapatan daerah. Jadi disampaikan pada saat nota penjelasan wali kota ada hal yang memang berkaitan dengan proyeksi pendapatan daerah ini turun. Jadi dari rencana semula sebesar 2.635.961.790 rupiah berkurang sekitar 323.383.752 ini turun sekitar 0,44%. Oh, ini penurunan yang cukup drastis ya Pak ya? Lumayan 300 miliaran. Ini tentunya juga memang ini yang nanti pada saat pembahasan juga menjadi prioritas kita untuk kita coba cermati begitu. Di yang selain proyeksi pendapatan daerah juga saya kira tidak perlu kami sampaikan secara detail angkanya, tetapi nanti berkaitan dengan kebijakan-kebijakan nanti kita sampaikan. Kemudian juga adanya perubahan yang berkaitan dengan proyeksi belanja daerah. Jadi proyeksi pendapatan daerah, kemudian proyeksi belanja daerah, dan juga proyeksi yang berkaitan dengan pembiayaan daerah. Itu yang memang yang perlu digarisbawahi perubahan-perubahan begitu ya Pak ya? Pada KUPA PPAS tahun 2022. Ada sejumlah perubahan pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan dan pengurangan ini tampaknya cukup signifikan. Padahal kalau kita lihat Kota Surakarta sepertinya justru semakin banyak mengadakan event. Kemudian kita lihat juga pasca pandemi sudah semakin berkembang. Pak Sapari, kalau Anda melihat sebenarnya target apa yang menjadi poin di perubahan ini? Jadi gini, kita apa yang Pak Budi. Jadi sebetulnya kenapa terjadinya perubahannya itu terjadi karena kita harus juga melihat selama berjalannya 6 bulan ini kan ada perubahan-perubahan di APBD 22 ini, sehingga kita evaluasi bahwa pentingnya ada perubahan karena ada silva yang tahun 2021 silva, terus ada pergeseran selama berjalannya APBD 2022 ini kan otomatis harus disesuaikan, sehingga apa yang dibilang Pak Budi tadi angka-angkanya sudah jelas. Memang
perlu dibuat peraturan penyesuaian begitu ya. Sehingga juga secara makro, secara mikro ya. Itu sehingga kita harus dirubah untuk perubahan ini 2022 ini. Ya, ada sejumlah pengurangan begitu tadi yang sudah disebutkan pendapatan daerah, belanja daerah dan juga pembiayaan nantinya efeknya kepada pemerintahan kemudian terhadap jalannya pemerintahan di Kota Surakarta sendiri apakah nantinya akan berpengaruh besar, Pak? Oh iya, otomatis saat tahun ke depan pergeseran itu kan ada yang daripada nanti kegiatan ini perlu penambahan, ini ada pengurangan, otomatis kan dengan ada pergeseran ini akan match ya bareng bersamaan sehingga pada selesainya anggaran 2002 nanti akan berjalan sesuai kondisi yang ada. Oke, Pak Budi, biasanya perubahan adanya anggaran kemudian pengurangan karena daya serapnya kurang. Bagaimana dengan daya serap dari APBD dari Kota Surakarta? Jadi pada saat nanti pembahasan KUPA PPAS di Badan Anggaran dengan TAPD, kita kan juga meminta bantuan dari alat kelengkapan yang lain yang ada di DPRD. Dalam hal ini adalah komisi-komisi yang memang komisi-komisi ini menjadi mitra kerja dari OPD-OPD yang ada di pemerintah Kota Surakarta. Dan berkaitan dengan serapan selama 6 bulan berjalan, kemudian juga selain serapan 6 bulan itu atau realisasi pelaksanaan kegiatan selama 6 bulan juga kita akan melihat prognosis atau rencana di 6 bulan ke depan. Jadi dari situ kita akan tahu kira-kira serapan-serapan yang saat ini sudah dilaksanakan OPD itu maksimal atau tidak. Apabila tidak maksimal tentunya di proyeksi 6 bulan ke depan ini akan kita evaluasi. Oke, berarti ada banyak faktor yang mempengaruhi berkurangnya dana itu tadi ya. Ditahan dulu Pak, kita akan jeda terlebih dahulu, kita masih akan terus membahas mengenai hal ini. Tetap bersama kami di Metro News Dialog.